Karena itu peranan Roh Kudus. Jangan cuma pikir, itu nanti kalau di gereja. Kekuatan Roh Kudus memberi kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita tentang prinsip-prinsip dasar hidup berkemenangan. Prinsip-prinsip dasar hidup berkemenangan. Kita sudah sampai kepada prinsip dasar yang keempat. Sekedar mengingatkan kita, yang pertama, bertanya akan Tuhan. Ya. Prinsip dasar hidup berkemenangan yang pertama, bertanya akan Tuhan, dengan ayat dasar dalam Hakim-Hakim 1 ayat 1. Yang kedua, prinsip dasar yang kedua, bergerak dalam kebersamaan. Bergerak dalam kebersamaan. Kita adalah tubuh Kristus yang terdiri dari sekian banyak anggota yang masing-masing harus berfungsi. Tetapi fungsi dari masing-masing anggota tubuh Kristus itu harus dalam kebersamaan. Ya. Yang ketiga, prinsip dasar yang ketiga adalah penyertaan Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan. Itu hal sangat menentukan dalam prinsip dasar hidup berkemenangan. Yang keempat adalah belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Sekarang kita sampai kepada prinsip dasar hidup berkemenangan yang kelima. Yang kelima, kita membuka di dalam Hakim-Hakim pasal 3. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 9 dan ayat 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Ini hakim yang pertama untuk bangsa Israel. Dikatakan sini, lalu berseru orang Israel kepada Tuhan, karena adanya penindasan dari Raja Aram Mesopotamia, maka berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan lalu membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Nah, saudara-saudara sekalian, hakim-hakim dalam masa pemerintahan hakim-hakim bagi bangsa Israel yang dihinggapi, jadi prinsip dasar yang kelima ini adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Ini prinsip dasar yang kelima, hidup yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Sejumlah hakim-hakim daripada bangsa Israel yang dihinggapi atau dikuasai oleh Roh Tuhan, antara lain Otniel, Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34, Yeftah, Hakim-Hakim 11 ayat 29, Simson,
Hakim-Hakim pasal 12 ayat 24 sampai 25 dan seterusnya. Tetapi kemenangan oleh para hakim-hakim itu bukan semata-mata siapa hakim, siapa hakimnya, tetapi karena Roh Tuhan menguasai hakim itu. Itu yang paling penting. Jadi bukan siapa pribadi hakim itu, bukan bagaimana latar belakang hidupnya, tetapi keberhasilan dari hakim-hakim yang memerintah bangsa Israel dan yang kemudian dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari segala musuh mereka, semata-mata karena hakim itu dikuasai oleh Roh Tuhan. Sejumlah nama yang sudah saya sebutkan tadi, saudara bisa jumpai dengan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan, bahwa mereka itu masing-masing dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga mendatangkan kemenangan besar bagi bangsa Israel. Jadi bukan soal siapa hakimnya, bukan bagaimana latar belakangnya. Sebagai contoh dalam 2 Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17, Alkitab tidak menulis latar belakang dari seorang Nabi Elia. Tiba-tiba saja dia muncul dan berkata, tidak akan turun hujan sampai aku katakan. Dan itu terjadi. Artinya Elia orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga dia tahu persis kapan harus menyampaikan firman seperti itu. Nah, kita lanjut di sini. Jadi bukan karena siapa hakimnya, tetapi karena Roh Tuhan menguasainya. Pertanyaan di sini adalah apa dan siapa yang sedang menguasai kita? Itu persoalannya. Ya. Sebab ada banyak hal di dunia ini yang menguasai seseorang. Pertama, orang dikuasai dosa. Kita lihat di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya ada orang yang dikuasai dosa, hidup di bawah penguasaan dosa. Kemudian Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi ada orang yang hidupnya dikuasai dosa. Dikuasai artinya dikendalikan sepenuhnya oleh dosa. Kemudian yang kedua, ada orang yang dikuasai berbagai nafsu. 2 Timotius 3 ayat 6. 2 Timotius 3 ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat
perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Orang yang dikuasai dosa akan memunculkan berbagai nafsu daging. Dan itu suatu wujud daripada orang yang dikuasai dosa. Dikendalikan oleh berbagai nafsu. Nafsu daging. Ya. Kemudian orang yang dikuasai oleh keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Yudas 1 ayat 19. Yudas 1 ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Surat Yohanes menyatakan apa itu keinginan dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi apa yang dimaksud dengan keinginan dunia itu? Kita baca di sini, keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan, keangkuhan. Surat Yudas katakan ada orang yang dikuasai oleh keinginan dunia tanpa Roh Kudus. Orang yang dikuasai oleh keinginan dunia tidak mungkin di dalam dia ada Roh Kudus. Tidak mungkin. Karena itu bertentangan. Alkitab katakan orang yang bersahabat dengan dunia menjadi setru Allah. Menjadi musuh dari Allah. Tidak mungkin ada Roh Kudus di dalam. Nah, yang kemudian orang yang dikuasai iblis itu lebih parah lagi. Ya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3. Jangan kita pikir orang yang dikuasai iblis itu orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Anak Tuhan pun ketika membuka hati kepada iblis, iblis bisa menguasai. Kisah Rasul pasal 5. Kita baca mulai ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil
penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu dan seterusnya. Ini anak Tuhan, termasuk dalam jumlah 3.000 jiwa yang dimenangkan ketika Petrus berkhotbah. Termasuk mereka yang menerima baptisan air setelah mereka bertobat. Mereka itu termasuk Ananias. Mereka itulah jemaat mula-mula yang melakukan apa saja yang difirmankan Tuhan. Ada suatu pergerakan besar pada mula-mula itu. Bagaimana cinta mula-mula mereka dalam pelayanan kepada Tuhan. Cinta mula-mula yang luar biasa. Dan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Sehingga dalam pasal 2, pasal 4 dari Kisah Rasul, banyak anak-anak Tuhan yang menjual tanahnya, rumahnya, ya. Mungkin yang punya 2 rumah, punya tanah beberapa bidang itu, jual. Untuk apa? Hasilnya dibawa di kaki rasul-rasul untuk kepentingan pelayanan, itu kata firman Tuhan. Maka pada awalnya Ananias suami istri tergerak juga untuk melakukan yang sama. Ini anak Tuhan yang juga tadinya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi jangan pikir orang yang kemudian dikuasai oleh iblis itu orang yang memang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tunggu dulu. Karena itu surat Efesus, kita lihat dalam surat Efesus pasal 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat ini ditujukan kepada jemaat Efesus, anak-anak Tuhan. Jemaat Efesus terkenal dengan jemaat yang punya pengetahuan yang dalam tentang firman Tuhan. Mereka banyak menguasai pengajaran firman Tuhan. Karena mereka sempat digembalakan oleh Rasul Paulus kurang lebih 3 tahun. Kisah Rasul pasal 24 di sana dikatakan Rasul Paulus mengajar mereka siang malam selama 3 tahun. Bahkan dengan air mata. Ya. Tetapi kepada jemaat Efesus ini, Rasul Paulus menasihatkan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan pikir karena kita punya pengetahuan yang dalam tentang firman Tuhan, ya, kita punya pengajaran yang kuat, lalu kita aman dari gangguan iblis. Tidak seperti itu. Begitu kita membuka kesempatan. Lalu kenapa kita tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis? 2 Korintus pasal 2 ayat 11. 2 Korintus pasal 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Dengan memberi kesempatan kepada iblis, membuka hati kepada iblis, iblis akan memperoleh keuntungan. Seperti apa yang dialami oleh Ananias dan Safira, suami istri. Mereka juga tergerak. Tergerak itu berarti digerakkan oleh Roh Kudus. Untuk turut berkorban. Ikut berkorban.
dengan menjual tanah mereka. Nah, begitu tanah terjual dengan harga sekian, muncullah rencana jahat. Muncul rencana jahat, itu sama dengan memberi kesempatan kepada iblis. Sama dengan kita membuka pintu. Iblis datang. Dia bilang, tenang. Subahi itu kalau besok bagi dua. Sebab kalau bawa semua terlalu banyak. Terlalu banyak. Bagi dua sebetul itu. Suami istri setuju. Sepakat. Betong juga masih banyak keperluannya. Jangan semua. Jangan semua. Padahal tadinya rencananya itu semua akan dibawa di depan kaki rasul-rasul untuk kepentingan pelayanan. Seperti jemaat-jemaat yang lain juga buat. Seperti itu. Saudara, setelah itu dibawa kepada Petrus, Roh Kudus yang ada di dalam Petrus memberitahu kepada Petrus, apa yang dia bawa itu tidak benar. Dan ketika kita membuka hati untuk iblis dan tunduk kepada rencananya, kita mendustai Roh Kudus. Seperti Petrus kata. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Waktu tanah itu belum dijual, itu engkau punya 100%. Dan waktu engkau jual itu juga, hasilnya itu masih dalam penguasaanmu. Tetapi karena dari awal itu dimaksudkan hasilnya dibawa semua untuk kepentingan pelayanan. Tetapi kemudian kamu bagi dua. Sudah di luar rencana awal. Dipotong oleh iblis. Fatal. Sudah. Fatal. Dikatakan ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Kontan. Jadi ada orang yang juga dikuasai oleh iblis. Jangan pikir orang dikuasai iblis itu mereka yang ya iblis punya. Tidak. Anak Tuhan penuh Roh Kudus. Mari jangan kita menjadi provokator yang dipakai iblis. Karena tidak mau ditegur firman Tuhan, kita mundur dulu. Baru masalah ini ditransfer kepada yang lain. Jangan jadi provokator. Sebab bukan cuma Ananias. Istrinya tunggu kok lama ya. Ananias belum pulang. Ini pasti Rasul dong. Lagi omong-omong dengan dia. Pasti Rasul dong senang. Ya. Beta juga mau pergi gabung di sana. Kalau kita baca selanjutnya begitu Safira muncul, Petrus bilang, kenapa kamu sepakat untuk mendustai Roh Kudus? Suamimu baru digotong keluar untuk dikubur. Tidak ada upacara. Tidak ada upacara. Begitu dengar itu, Safira pun plak, habis.
Tidak ada upacara kematian, pemakaman tidak. Itu keadaan gereja mula-mula. Roh Kudus bekerja begitu rupa. Tidak bisa main-main. Nah, jadi itu beberapa orang yang dikuasai oleh beberapa hal yang kita sudah lihat. Bahkan Rasul pun Yesus pernah tegur. Hei iblis, pindah di belakang. Petrus. Ketika Yesus menyatakan tentang penyalipannya, Petrus bilang, jangan. Itu tidak boleh terjadi. Lewat saya dulu. Yesus bilang, hei iblis, pindah di belakang. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus sempat dikuasai oleh iblis untuk menegur Yesus. Karena itu mari saudara kita sangat berhati-hati dalam hal menjaga hati kita. Itu yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana ada kehidupan. Ya. Rasul-rasul dan gereja mula-mula menghadapi berbagai tantangan. Ya, kita semua tahu itu. Penganiayaan, pembunuhan. Tetapi mereka semua keluar sebagai pemenang. Ya, sebagai pemenang. Karena mereka memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah kekuatan yang memberi kemenangan. Katakan amin. Ya. Karena itu betapa mutlaknya kita dipenuhkan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu prinsip dasar hidup yang berkemenangan. Memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah kekuatan yang memberi kemenangan dalam pelayanan rohani dan dalam hal-hal yang lain. Kita lihat contoh. Ya. Umpamanya, persoalan kebutuhan hidup jasmania. Kekuatan Roh Kudus juga berperan memberi kemenangan. Ya. Dalam Kejadian pasal 41, Kejadian 41, ayat 37 dan 38. Kejadian 41 ayat 37 dan ayat 38. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Pernyataan ini dilatar belakangi dengan mimpi Firaun yang kita semua tahu tentang adanya masa 7 masa kelimpahan yang kemudian diikuti oleh 7 tahun kelaparan, kesukaran. Ya. Nah, Firaun bingung bagaimana caranya nanti mengatasi 7 tahun kelaparan. Ya. Dalam mimpi itu, ya, ada 2 kerbau yang keluar dari sungai
Satu kurus, satu gemuk. Yang kurus menelan kerbau yang gemuk, tapi tidak terlihat apa-apa dari yang kurus itu. Seperti tidak ada pengaruh apapun. Tetap kurus. Yusuf katakan artinya 7 tahun kelimpahan ini tidak dapat menutupi 7 tahun kesukaran. Tuhan memberi oleh roh Tuhan, memberi Yusuf hikmat pengetahuan yang luar biasa. Sehingga dia memberi jalan keluar kepada Firaun. Yusuf katakan solusinya adalah selama masa kelimpahan itu 7 tahun, sebab kelimpahan itu kelimpahan yang belum pernah terjadi. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sampai orang tidak tahu mau bikin apa ini. Kelimpahan gadum dan sebagainya. Yusuf bilang kita bangun sentra-sentra produksi dan penampungan di berbagai wilayah untuk menampung kelimpahan ini. Menampung. Supaya kemudian nanti pada masa kelaparan itu ada persediaan. Dan itu cukup untuk mengcover kelaparan selama 7 tahun. Itulah yang kemudian direspon oleh Firaun. Di mana kita bisa ketemu usul Yusuf itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Dan Firaun berkata, mungkinkah kita ketemu orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah. Roh Allah melalui Yusuf memberi kemenangan mengatasi kesukaran secara jasmani. Jadi bukan hanya untuk hal-hal rohani, peranan dari Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Roh Kudus berperan untuk memberi kemenangan. Dan kita tahu pada akhirnya yang diselamatkan dari masa kelaparan itu juga saudara-saudara Yusuf sendiri. Karena itu peranan Roh Kudus. Jangan cuma pikir, itu nanti kalau di gereja. Kekuatan Roh Kudus memberi kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.